kerukunan atau rukunnya, kedudukan rukuk itu sebagai rukun di dalam salat bersandar kepada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kaifiatnya? Disunnahkan liman arada an yarka'a ay yarfa'a yadayhi idza kabbara. Apabila seseorang hendak rukuk, hendaklah dia mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk rukuk. Jadi mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk itu sunnah. Di sunnah mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk di saat bertakbir. Kita sudah jelaskan isyarat al-intiqal, takbir dan lain-lain itu kapan sebaiknya dibaca adalah bersamaan dengan gerakan itu. Karena di dalam hadis-hadis tentang takbir al-intiqal ditemukan kalimat yukabbir hina. Hina maknanya adalah ketika orang itu sedang bergerak. Nah, ketika seseorang hendak rukuk, dia bertakbir, maka disunnahkan bagi orang itu ayyarfa'a yadayh, mengangkat kedua tangan. Ini adalah kondisi mengangkat tangan yang kedua di dalam salat setelah takbiratul ihram. Di setelah takbiratul ihram, mana lagi mengangkat tangan? Nah, adalah ketika akan rukuk. Kemudian berikutnya nanti ketika bangkit dari rukuk atau i'tidal. Nah, ini berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza istaftaha as-salat wa idza raka'a wa idza rafa'a min ar-ruku'. Kata Ibnu Umar, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, muttafaq alaih. Ya, hadis yang seperti ini tidak patut diabaikan. Karena saya memperhatikan sebagian dari kita ketika takbir langsung saja. Nah, walaupun tentu kalau kita bicara tentang sunnah sebagai dampak dari meninggalkan hal-hal yang sunnat dalam suatu amalan memang tidak berdampak kepada batalnya salat. Tetapi memandang enteng perkara sunnah bukanlah karakter seorang yang beriman. Bukanlah karakter seorang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Rasul akan sangat harap untuk bisa melakukan perkara-perkara yang diperbuat oleh Nabi, yang disukai oleh Nabi, apalagi ini dalam perkara ibadah. Nah, di dalam hadis Ibnu Umar itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangan beliau idza istaftaha as-salat, apabila memulai salat, berarti ketika takbiratul ihram. Kemudian berikutnya wa idza raka'a, dan apabila beliau rukuk. Kemudian berikutnya wa idza rafa'a min ar-ruku', dan apabila beliau mengangkat kepala beliau dari rukuk, mengangkat badan beliau, berarti i'tidal
ketika hendak i'tidal. Nanti ada riwayat lain, nanti ketika berdiri dari tasyahud. Nah, hadis Ibnu Umar ini diriwayatkan sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, yurwa an 17 nafsan min ashabin nabi annahum kanu yarfa'una aydiyahum 'inda ar-ruku'. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, diriwayatkan dari 17 dari 17 orang sahabat Nabi, ada riwayat 17 orang sahabat yang isinya adalah memberitakan bahwa mereka para sahabat itu yarfa'una aydiyahum, mengangkat tangan mereka ketika rukuk. Nah, ini berarti suatu amalan yang memang berdasarkan kepada dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beramal. Kemudian wal qadrul mujzi'u, qadar terpenuhinya rukuk sebagai rukun itu. Nah, sudah kita katakan bahwa kadar minimal terpenuhinya ketentuan rukuk di dalam salat adalah ayyan haniya bihaitsu tasilu yadahu ila rukbatayhi. Seseorang membungkukkan badannya sampai terjangkau olehnya dengan kedua tangannya itu lututnya. Itu kadar al-mujzi, kadar terpenuhinya ketentuan rukuk. Jadi kalau tidak terjangkau berarti tidak terpenuhi ketentuan rukuk itu. Ya, kalau tidak terpenuhi berarti tidak sah rukuknya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar belum sampai tangannya, kemudian dia sudah i'tidal, artinya apa? Rukuknya itu tidak memenuhi syarat. Dan akibatnya, kalau rukuk tidak memenuhi syarat, berarti salah satu rukun dari salat tidak terpenuhi. Akibatnya adalah secara keseluruhan salat menjadi batal. Saya ulangi lagi, wal qadrul mujzi'u, qadar terpenuhinya ketentuan rukuk itu adalah sekira-kira ayyan haniya, membungkukkan seseorang badannya sampai ke mana? Haitsu tasilu yada, sampai kedua telapak tangannya ila rukbatai, sampai kedua lututnya, bukan ke pergelangan kakinya seperti orang senam balet gitu. Dan bukan pula sampai pahanya. Ada orang kadang yang berlebihan, yang dipegang bukan lututnya tapi tulang kariangnya. Ada pula yang asalan tidak terjangkau lututnya, seperti dia megang saku-sakunya, mereso HP-nya ledak tinggal tenda. Yang seperti ini orang yang tidak mengerti bagaimana kaifiat salat. Itu kadarnya. Wal masyru', dan yang disyariatkan tentu adalah tamkinul yad minar rukbah. Wa tamkinul yad minar rukbah yaqudu bi amrayn, yaitu menempatkan dua telapak tangan itu pada lutut. Itu yang dituntut. Jadi bukan hanya sekedar, jangan nanti
mentang-mentang sudah terjangkau ya, merasuk saya sangin kan. Yang pertama al-qabd qabla, yang kedua tafrijul dan dari pada sebabnya tegak tidak begitu, tapi dengan akan Allah untuk dapatkan dari dapatkan. Yang disyariatkan adalah al-qabd wa tafrijul asabi. Jadi tamkin, memposisikan dua telapak tangan itu pada lutut dengan dua bentuk, dua ketentuan. Yang pertama adalah meletakkannya dengan menggenggam lutut itu dengan kedua telapak tangan. Yang kedua dengan menjarangkan atau merenggangkan jari jemari. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ad-Darimi dari Abbas bin Sahal. Beliau berkata, ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahal bin Sa'ad wa Muhammad bin Maslamah. Jadi ada 4 orang sedang berhimpun, berkumpul, wa dzakaru salat Rasulillah, mereka bermudzakarah, menceritakan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Humaid ketika itu berkata, ana uallimukum, saya beritahukan kepada kamu sekalian, bi salati Rasulillah, dengan salat Rasul. Ya, Abu Humaid menunjukkan sesuai dengan apa yang sampai kepadanya berupa ilmu tentang kaifiat salat Rasul. Beliau berkata, saya yang akan tunjukkan, akan ajarkan kepada kalian. Nah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi kannahu qabidun alaihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk meletakkan kedua tangan beliau di lutut beliau, seolah-olah beliau menggenggamnya. Jadi menggenggamnya jangan digenggam arik pula sehingga menggigil lutut dari pecian, tidak. Ka'annahu, seolah-olah beliau qabid. Jadi genggamnya itu relax ya, bukan tegang gitu. Ada orang yang solat tegang, Allah, tentu orang kemangkik barbel gitu. Solat itu tenangkan supaya dapat tumakninah dalam solat. Kemudian yang kedua adalah tadi tafrijul asabi', merenggangkan jari jemari. Ini kita temukan di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk farraja, merenggangkan antara jari jemari beliau.
Walaupun hadis ini ada dha'af, ada kelemahannya, namun ulama melihat ada syahid, ada hadis lain yang menjadi saksi yang menguatkan hadis tersebut, yaitu hadis Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, jadi hadis Abu Mas'ud tadi diperkuat dengan hadis Wa'il ibnu Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk merenggangkan jari jemari beliau, dan apabila sujud dhamma merapatkan jari jemari beliau. Dan keseluruhan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan tamkin, sempurnanya kita meletakkan telapak tangan kita pada lutut dengan dua ketentuan itu, yaitu dengan seolah menggenggam lutut, yang kedua ma'at tafrij, dengan merenggangkan kedua jari. Kemudian posisi badan bagaimana? Wa yustahabbu li'tidalu fi ar-ruku'. Wa yustahabbu i'tidal. Disunnahkan atau dianjurkan, disenangi perbuatan ini di dalam ketentuan syariat kita di dalam rukuk adalah al-i'tidal. Apa makna i'tidal? Meluruskan punggung kita, badan kita. Jadi kalau ada orang yang membungkuk punggung dalam rukuk, rukuknya sah selama dia melakukan pada al-qadar al-mujzi'u tadi, pada qadar minimal terpenuhi, ya sah rukuknya. Tetapi kalau kita ingin menyempurnakan kaifiat rukuk, maka di antara yang dianjurkan di dalam syarat dan amalan mustahabun yang dicintai di dalam syariat adalah i'tidal, meluruskan badan itu di saat rukuk, tidak membungkukkannya. Artinya punggung tadi lurus. Ini berdasarkan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? I'tadilu fir ruku'i was sujud. Luruskanlah badanmu, punggungmu itu di dalam rukuk dan sujud juga begitu. Jadi jangan sujud itu terlalu dekat kepala dengan lutut sehingga berakibat membungkuknya badan. Tapi ada pula yang berlebihan, mentang-mentang sajadahnya panjang, pakai sajadah dari kaki sampai ke ujung, sehingga serupa orang Malata jadinya kan ada. Sedang di mana posisi punggung kita dalam keadaan mu'tadil, dalam keadaan lurus, tidak membungkuk. Nah, Nabi SAW memerintahkan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Anas ibn Malik, "Ya'tadilu fir ruku'i was sujud." Luruskanlah badanmu ketika rukuk dan kemudian hadis ini juga senada maksudnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini senada dengan hadis dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a
lam yuskhis ra'sahu wa la yusawwibah. Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah, yang tentu sering melihat Rasulullah salat, mengatakan kalau beliau rukuk tidak beliau tekurkan kepala beliau dan tidak beliau tengadahkan. Jadi lurus. Jadi posisi dari pinggang sampai ke kepala datar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau rukuk lam yuskhis ra'sah, tidak beliau tekurkan kepala beliau, jadi datar. Dia tidak merunduk dan tidak pula yusawwibah. Nah, walam yusawwibhu, tidak beliau tengadahkan. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa disunnahkan ketika rukuk itu ayyan haniyar raki'u, orang yang rukuk menundukkan badannya, wa yabsuta dhahrahu, dan meluruskan punggungnya, min ghairi taqwisin, tanpa membengkokkan tulang punggungnya, tanpa membungkukkannya. Nah, tanpa membengkokkannya. Wa yaj'alu ra'sahu muwaziyan li dhahrihi, dan menjadikan kepalanya sama datar dengan punggungnya. Nah, min ghairi khafdin wala rafa', tanpa menunduk, menekur, tanpa pula menengadahkan. Wa yaqbidu biyadaihi ala rukbatayhi, dan dia genggam kedua lututnya dengan kedua telapak tangannya, mufarrijatai al-asabi', dengan merenggangkan jari jemarinya. Apabila keadaan seperti itu, nah, dilakukan oleh orang yang salat, maka amalan rukuk orang itu muwafiqan lis sunnah, bersesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.